Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini, tanggal 11 September, judul renungan kita, Seorang Tamu Tanpa Pakaian Pesta. Ayat hafalan, Matius pasal 22, ayat 11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Penolakan panggilan Injil oleh Israel dan khususnya para pemimpin orang Yahudi, bahkan kejahatan mereka membunuh para hamba-hamba Tuhan, maka raja berkata, "Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu." Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 22 ayat 9. Yang diundang itu ada yang baik dan ada juga yang jahat. Semua diberikan kesempatan untuk datang dan menikmati jamuan pesta kawin yang disediakan raja. Panggilan ketiga dalam perumpamaan ini secara nyata menunjukkan panggilan rahmat kepada orang yang bukan Yahudi. Sebagaimana yang tertulis di dalam SDA Bible Commentary halaman 479. Panggilan Injil itu disampaikan kepada semua orang, termasuk kita yang bukan keturunan Yahudi. Semua undangan sudah masuk, dan sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 22 ayat 10 bagian B dan ayat 11. Ketika raja masuk dan bertemu dengan tamu-tamu, itu berarti bahwa raja sedang memperhatikan tamu-tamu dan sedang mengadakan pemeriksaan. Ternyata ada seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Proses pemeriksaan itu mengartikan suatu proses penghakiman yang dilakukan oleh Tuhan kepada semua orang yang sudah menerima panggilan dan sudah berada dalam lingkungan jemaat. Sebagaimana yang terdapat di dalam SDA Bible Commentary halaman 480. Alat ukur pemeriksaan adalah pakaian pesta. Pakaian pesta yang istimewa disediakan oleh raja sendiri. Ternyata ada seorang yang tidak berpakaian pesta. Itu berarti dia tidak mau menggunakan pakaian pesta yang disediakan raja. Pakaian pesta mengabarkan kebenaran Kristus. Sebagaimana yang tertulis di dalam Ellen G. White Christ Object Lesson, halaman 310. Kebenaran Kristus itu tergambar dalam tabiatnya, yaitu kasih. Tabiat kasih itu diuraikan dalam perintah-perintahnya yang sudah dituliskan di dalam firman-Nya, yaitu Alkitab. Itulah sebabnya Yesus pernah berkata, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran." Sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes pasal 17 ayat 17. Maka, melalui perumpamaan perjamuan kawin oleh raja itu, Yesus sedang menegur akan kesalahan para pemimpin Yahudi, tetapi juga menjadi pelajaran bagi kita yang bukan Yahudi. Pelajaran pertama adalah bahwa Tuhan menawarkan undangan rahmat kepada semua orang, termasuk kita. Kita bersyukur untuk itu. Pelajaran kedua adalah bahwa Raja, yaitu Tuhan, menyediakan dan menawarkan pakaian pesta supaya kita pakai. Artinya Tuhan mau supaya kita hidup seperti tabiat kasih Yesus yang menghidupkan kebenaran yang terdapat dalam firman, yaitu Alkitab. Apakah engkau sudah mengikuti dan menghidupkan apa kata Alkitab? Atau hanya mengikuti dan menghidupkan apa kata orang? Penghakiman sedang dilakukan oleh Allah, sebagaimana yang terdapat dalam Wahyu pasal 14 ayat 7. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan
apakah kami sudah mengikuti dan menghidupkan apa yang ada di dalam Alkitab. Dan tolonglah kami, supaya kami boleh mengikuti dan juga menghidupkan apa yang tertulis di dalam Alkitab yang Engkau ajarkan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.